Bapak Iwayan Wijayasek, SST Par sebagai Ketua Penguji, Bapak DRS Ida Bagus Gede Upadana MM sebagai Sekretaris Penguji. Selamat siang juga buat mahasiswi Nikomang Putri Rahayu. Hari ini akan diadakan ujian laporan akhir studi dari mahasiswi atas nama Nikomang Putri Rahayu dengan judul laporan akhir studi upaya pramusaji dalam meningkatkan penjualan pada restoran di PNB Beach Resort and Restoran Canggu. Ibu ucapkan selamat dulu, Putri. Ya, sudah bisa sampai di babak ini, babak ujian dari perjuangannya ya selama ini cukup singkat juga bimbingan yang dilakukan oleh Putri, karena Putri termasuk mahasiswi yang cepat tanggap ya, sehingga mempercepat proses bimbingan. Sekarang Putri harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Putri susun. Untuk ujian laporan akhir studi ini akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, presentasi. Putri dipersilahkan untuk mempresentasikan atau memaparkan laporan akhir studinya. Kemudian yang kedua, sesi tanya jawab atau wawancara. Para penguji akan memberikan pertanyaan atau saran atau koreksi dari laporan akhir studi yang sudah Putri buat. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan sesi penilaian. Ya, penilaian, para penguji akan memberikan penilaian, termasuk Ibu juga sebagai pembimbing akan memberikan penilaian apakah laporan akhir studi Putri bisa diterima atau tidak oleh para penguji dan dari Ibu sendiri. Penilaian di sini ada 3 poin. Yang pertama, laporan akhir studi itu bobotnya 1, presentasi bobotnya 2, sedangkan wawancara atau tanya jawab bobotnya 3. Jadi tolong diperhatikan ini untuk poin penilaiannya, Putri. Sebelum kita mulai ujian ini, Putri persiapkan dulu alat-alat tulisnya, sudah Putri? Sudah Bu, tulis sudah. Siapkan alat tulis sama naskah laporannya. Sudah. Ya. Putri sudah siap untuk ujian? Sudah Bu. Ya. Kalau sudah, Ibu langsung saja mulai ujian ini. Kita buka sesi yang pertama, silahkan Putri untuk mempresentasikan laporan akhir studinya kurang lebih 15 menit. Silahkan Putri. Baik. Sebentar Bu ya, masih ini PPT-nya. Sudah Bu, saya bisa mulai sekarang ya. Baik,
Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dewan Penguji, yaitu Bapak Iwayan Wijayasa, SST Par, Empar, sebagai Ketua Penguji, dan Bapak Ide Bagus Gede Upadana, MM, sebagai Sekretaris Penguji, dan Ibu Dewa Ayudiah Sriwedari, Apar, Empar, sebagai anggota sekaligus pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Rahayu dari D3 Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Upaya Pramusaji dalam meningkatkan penjualan pada restoran di PNB Beach Resort and Restaurant Canggu. Latar belakang dari penulisan laporan ini yaitu pariwisata Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, dan perkembangan destinasi wisata sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Masyarakat internasional telah mengakui Bali adalah pulau yang indah dan masyarakatnya dikenal sangat ramah. Banyak wisatawan yang datang ke Bali, sehingga pihak pemerintah membangun fasilitas penunjang seperti sarana akomodasi, biro perjalanan, transportasi, restoran, dan lainnya. Canggu merupakan daerah bagian Kuta Utara yang memiliki daya tarik wisata, yaitu pemandangan pantai Prerenan yang sangat indah untuk menikmati sunset dan surfing. Serta banyak tersedia akomodasi seperti villa, resort, dan lainnya. PNB Beach Resort and Restaurant, salah satu penginapan yang memiliki restoran. Keberhasilan restoran tidak hanya ditentukan dari makanan lezat. Pramusaji diharapkan memiliki kemampuan menjual guna meningkatkan penjualan di restoran. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, upaya-upaya apakah yang dilakukan pramusaji dalam meningkatkan penjualan pada restoran di PNB Beach Resort and Restaurant Canggu. Yang kedua, kendala-kendala apakah yang dihadapi pramusaji dalam meningkatkan penjualan pada restoran di PNB Beach Resort and Restaurant Canggu. Adapun tujuan penulisan ini, tujuan umum untuk menambah wawasan dan mengetahui upaya pramusaji dalam meningkatkan penjualan pada restoran di PNB Beach Resort and Restaurant. Tujuan khusus untuk mengetahui upaya pramusaji dalam meningkatkan penjualan restoran dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pramusaji dalam meningkatkan penjualan di PNB Resort and Restaurant Canggu. Manfaat dari penulisan, yang pertama, manfaat terhadap peneliti sebagai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan diploma 3 dan perbandingan antara teori dan praktek yang didapatkan di lembaga pendidikan dengan situasi yang ada di industri pariwisata. Manfaat terhadap lembaga lebih dikenal di dunia industri sehingga dapat meningkatkan hubungan baik antar pihak kampus dan hotel. Yang ketiga, manfaat terhadap industri sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi standar operasional prosedur food and beverage service di dalam meningkatkan penjualan pada restoran. Bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian upaya. Upaya adalah hal yang mencerminkan niat dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan melalui pelayanan yang baik. Yang kedua, pengertian pramusaji. Pramusaji adalah upaya orang yang bertugas menyambut, melayani tamu, mempromosikan, serta menjual produk di restoran dan berkewajiban menjaga kebersihan area kerja serta kebersihan diri, agar tamu yang berkunjung merasa senang, nyaman, dan puas. Pengertian penjualan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Pengertian restoran. Pengertian restoran adalah suatu bangunan yang dikelola secara komersial yang menyediakan jasa pelayanan berupa makan dan minum kepada para tamu. Yang terakhir, pengertian resort.
merupakan bangunan yang dikelola secara komersial yang bergerak di bidang penjualan jasa dengan menggunakan seluruh bangunan maupun sebagian untuk akomodasi, pelayanan makan dan minum, serta pelayanan lainnya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian praktek kerja lapangan ini dimulai 11 Januari sampai 11 April 2021. Tempat penelitian yang dilakukan di PNB Beach Resort and Restaurant yang beralamat di Jalan Pantai Prerenan, nomor 169, Prerenan, Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, Bali. Objek penelitian laporan tugas akhir ini adalah PNB Beach Resort and Restaurant. Sumber data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan pengamatan saat penulis melaksanakan on-the-job training. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti dokumen restoran, brosur, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipasif adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung dan berpartisipasi dalam operasional kerja selama on-the-job training. Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan Bapak Imade Septiadi Putra selaku restoran supervisor yang mampu memberikan informasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen atau barang tertulis. Dalam metode ini, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku, dokumen, brosur, dan lainnya. Metode analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode pengelolaan data dengan menggambarkan data-data secara rinci dan sistematis, sehingga diperoleh simpulan secara umum. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum PNB Beach Resort and Restaurant, yaitu sejarahnya. PNB Beach Resort and Restaurant dibangun pada tahun 1985 oleh Bapak Nyoman Gubernur. Beliau membuka lahan di pinggir jalan kira-kira 400 meter untuk rumah makan yang diberi nama Nyoman Shop. Sekitar tahun 1996, beliau membuat 2 bangunan dengan 4 kamar tidur yang diberi nama Pondok Wisata Nyoman. Dan pada tahun 2013, beliau merenovasi bangunan cottage bagian Pondok Wisata Nyoman menjadi guest house dengan kapasitas 14 kamar dan dirubahlah menjadi Pondok Nyoman Bagus Beach Resort and Restaurant seperti saat ini. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh PNB Beach Resort and Restaurant adalah yang pertama ada room, front office, restoran, bar, kitchen, swimming pool, rooftop, parking area. Struktur dari organisasi food and beverage service, yang pertama ada restoran accounting, restoran supervisor, waiter dan atau waitress, yang terakhir ada training. Hasil dan pembahasan, yang pertama itu upaya pramusaji dalam meningkatkan penjualan pada restoran di PNB Beach Resort and Restaurant Canggu. Yang pertama, melakukan upselling. Upselling adalah upaya menjual atau menawarkan produk tertentu yang sesuai dengan produk yang dipesan oleh konsumen. Tujuan dari upselling ini adalah untuk meningkatkan penjualan rata-rata yang dipesan oleh konsumen. Adapun upselling yang bisa dilakukan ada yang pertama, upselling saat ada menu spesial. Menu spesial disediakan pada hari tertentu atau weekend di PNB Beach Resort and Restaurant. Contohnya, setiap hari Selasa di PNB Beach Resort and Restaurant menyediakan menu Cajun Cream, Spaghetti with Mahi-Mahi and Calamari dengan harga 50.000. Tamu bisa menikmati menu tersebut. Yang kedua ada upselling menawarkan dessert atau menu tambahan. Saat tamu lunch atau dinner dan tamu tidak memesan menu tambahan,
hanya memesan menu main course, kita sebagai pramusaji bisa menawarkan tamu untuk menu tambahan atau menu dessert. Contohnya untuk menu tambahan seperti french fries, spring roll, avocado salad, dan untuk dessert yang tersedia adalah es krim by scoop dengan 3 varian rasa seperti coklat, vanilla, dan strawberry, red caramel with banana with red caramel banana with ice cream, dan tropical fruit platter. Yang selanjutnya adalah menawarkan menu budgeting. Pramusaji dapat menawarkan menu budgeting yang disediakan di PNB Beach Resort karena PNB Beach Resort mempunyai menu khusus dari Awan Miluk yang harganya tidak terlalu mahal dan cukup terjangkau. Menunya seperti lalapan, capcay, ayam geprek sambal mata. Harganya cukup relatif murah, kisaran mulai 10.000 sampai 25.000. Yang selanjutnya ada penyebaran informasi melalui media sosial. Media sosial merupakan salah satu media promosi yang sangat banyak digunakan saat ini. Di PNB Resort Restoran sendiri menggunakan media sosial sebagai salah satu penyebaran informasi tentang restoran dengan memanfaatkan media sosial dari pramusaji seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Pemasaran ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta agar banyak orang yang mengetahui tentang PNB, tentang restoran yang ada di PNB Beach Resort. Yang selanjutnya adalah menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik. Mempromosikan sebuah menu tidak hanya membuat menu promo, melainkan memberikan pelayanan yang baik kepada tamu juga merupakan salah satu modal untuk memikat pelanggan. Contoh pelayanan yang baik dan ramah yang bisa kita berikan kepada tamu yaitu memberikan senyuman atau salam atau greeting saat tamu memasuki area restoran, mengantarkan tamu ke meja yang kosong atau ke meja yang sudah dipesan oleh tamu. Kemudian kita memberikan menu dan mencatat pesanan tamu sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh tamu dan kemudian menyajikannya. Selanjutnya melakukan pembayaran. Ini harus diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan karena jika terdapat kekeliruan maka tamu akan menganggap restoran kita tidak profesional. Yang selanjutnya adalah selalu mengucapkan terima kasih agar sebagai bentuk penghargaan terhadap tamu karena tamu sudah berkunjung ke restoran kita. Nah, jika tamu merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, maka secara tidak langsung ini merupakan salah satu aset feedback untuk restoran kita, karena jika tamu merasa senang, maka mereka otomatis akan bercerita kepada keluarga, kerabat maupun temannya tentang restoran kita. Setelah itu mengevaluasi pelayanan melalui briefing. Mengevaluasi pelayanan sangat perlu dilakukan. Di PNB Beach Resort dan Restoran, para pramusaji melakukan briefing pada pagi hari yang dipimpin oleh restoran supervisor untuk membahas komplain tamu, saran, pembagian area kerja, serta masukan-masukan dari pramusaji tersebut. Nah, hasil briefing ini akan diteruskan ke WA Group agar yang bekerja pada shift berikutnya bisa mengetahui hasil dari briefing pada hari itu. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh pramusaji untuk meningkatkan penjualan pada restoran di PNB Beach Resort and Restoran. Yang pertama itu adalah kurangnya jumlah pramusaji. Terbatasnya jumlah pramusaji dapat menghambat operasional restoran, sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal kepada tamu. Di sini biasanya terjadi pada saat pagi hari sedang breakfast dan lunch atau dinner. Biasanya ada tamu yang memesan room service sedangkan di restoran ramai. Nah, itu menjadi kendala untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya ada tamu memesan menu yang tidak disediakan lagi. Nah, jadi di masa pandemi seperti ini, restoran juga banyak mengalami kerugian.
Nah, untuk itu mengurangi jumlah menu yang dijual di restoran digunakan untuk menekan kos. Nah, dalam hal ini biasanya banyak tamu yang menanyakan menu yang tidak disediakan lagi dikarenakan banyak tamu pelanggan atau yang biasa disebut dengan repeater guest yang sudah sering ke sana dan mereka mempunyai makanan favorit di restoran tersebut. Nah, menu yang tidak dijual lagi adalah black rice pudding, barbecue pork and rib, banana pancake, dan grilled prawn. Yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan tentang minuman atau beverage knowledge. Pramusaji kurang memahami jenis dan nama minuman serta ingredient dari minuman tersebut, sehingga menghambat proses upselling ketika tamu ingin memesan suatu minuman beralkohol atau koktail. Yang selanjutnya, bab 5, simpulan dan saran. Simpulan dalam upaya peningkatan penjualan di restoran ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pramusaji, seperti melakukan upselling, menawarkan menu budgeting, penyebaran informasi melalui media sosial, menjaga kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang baik, dan mengevaluasi pelayanan melalui briefing. Kendala yang dihadapi pramusaji di PNB Beach Resort and Restaurant yaitu kurangnya jumlah pramusaji yang bertugas pada waktu tersebut, tamu memesan menu yang tidak disediakan lagi, dan kurangnya pengetahuan tentang minuman atau beverage knowledge. Saran yang bisa diberikan, pihak manajemen hendaknya mengambil kebijakan dan merekrut pramusaji atau training demi kelancaran operasional restoran. Pihak manajemen sebaiknya membuatkan daftar menu baru untuk menghindari agar tamu tidak memesan menu yang tidak disediakan lagi. Selanjutnya ada pramusaji hendaknya meningkatkan pengetahuan tentang minuman agar dapat memberikan pemahaman yang jelas ketika tamu menanyakan suatu minuman ataupun proses upselling berlangsung. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.